say that, we give them military protection. They have a very small military. They spend very little money on military. On NATO, they're just about last. We must recommit to staying the course for the long haul. And we must do more than just keep Ukraine in the fight. NATO, aliansi pertahanan superpower yang dipimpin Amerika, sepertinya mengalami krisis paling signifikan dalam sejarah. Ya, kita tahu bahwa pemimpin paman Sam yang baru, Donald Trump, amat sensi dengan NATO dan berkali-kali melontarkan kritik terhadap aliansi tersebut. Pada hari-hari pertama setelah kembali terpilih, Trump menuduh sekutu-sekutu barat sebagai penggembira yang tidak ikut serta dalam pengeluaran militer dan sekali lagi mengungkit agenda keluar dari aliansi menjelang pelantikan. Terbaru, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menginterupsi agar negara-negara Eropa segera berinvestasi dalam pertahanan karena tidak mungkin untuk berasumsi bahwa kehadiran Amerika di benua itu akan bertahan selamanya. Demikianlah, Trump kemudian disebut membawa NATO pada kehancuran. Bagaimana ia melakukannya? Faktanya, Trump telah menempuh sejumlah langkah untuk mewujudkan kehancuran itu. Menarik diri sepenuhnya dari NATO. NATO merupakan fakta militer yang telah mengikat Amerika Serikat dan Eropa sejak 1949. Karena itu pikirkan apa yang mungkin terjadi jika ikatan putus dan Amerika selaku kekuatan militer terbesar meninggalkan aliansi. Pembicaraan semacam ini tentu saja bukan hal baru. Tapi, rencana menarik diri berubah jadi topik hangat setelah rumor menyebar di berbagai platform media sosial. Adakah kaitannya dengan perundingan yang sementara berjalan dengan Rusia? Meskipun banyak komentar yang mengikuti pembicaraan pemerintahan Trump di Eropa, Newsweek memandang substansi klaim penarikan NATO baru-baru ini tampaknya didasarkan pada analisis dan prediksi. Dalam sebuah wawancara dengan penyiar Inggris LBC pertengahan Februari lalu, mantan penasihat keamanan Trump, John Bolton, mengatakan presiden menggunakan upaya untuk mengakhiri perang Ukraina sebagai jalan menuju penarikan diri dari NATO. Menurutnya, sangat mungkin Trump akan mencoba dan menarik Amerika dari NATO dengan menetapkan prasyarat peningkatan anggaran dari 2 menjadi 5% dari PDB. Tetapi, saya menduga hampir tidak ada negara di Eropa, mungkin Baltik dan Polandia, dan beberapa lainnya yang akan mencapai 5%. UK Defense Journal mengutip dalam rilisnya. Jadi dalam setahun ketika itu tidak terjadi, Trump dapat membenarkan penarikan negaranya. Sebagai catatan, sekutu menyetujui angka pengeluaran pedoman sebesar 2% dari PDB selama masa jabatan pertama Trump, namun mereka gagal memenuhi target. Tidak mematuhi pasal 5. Sikap galak Trump terhadap negara-negara NATO jika menyangkut anggaran pada dasarnya tak pernah berubah. Namun anehnya, ketika Menteri Pertahanan baru Amerika, Pete Hegseth, menyatakan aliansi tak dapat lagi bergantung pada paman Sam untuk menjamin keamanan mereka, para Menteri Pertahanan Eropa tetap meninggalkan pertemuan di Brussels dalam keadaan kaget. Dalam kasus Ukraina misalnya, Amerika telah menjadi sumber bantuan militer terbesar dalam membantu Kiev. Pernyataan Hegseth tidak hanya sejalan dengan sikap Presiden Trump, tapi dapat pula dilihat sebagai tanda memudarnya komitmen Amerika terhadap ketentuan perjanjian pendirian NATO. Ditandatangani pada tahun 1949 oleh Amerika, Kanada, dan beberapa negara Eropa Barat. Pasal 5 perjanjian tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk saling membela jika terjadi serangan bersenjata. Karenanya, seluruh anggota berkewajiban memperlakukan invasi ke satu negara seolah-olah merupakan serangan terhadap negaranya sendiri. Hanya saja dalam perjalanannya, Trump pelan-pelan telah mengabaikan prinsip ini. Pada rapat umum di Carolina Selatan Februari 2024, Trump berkata telah menyampaikan kepada diskusi pertemuan puncak NATO bahwa Amerika tidak akan melindungi sekutu NATO jika mereka tidak meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Tidak berhenti sampai situ, Trump
bahkan mengisyaratkan akan mendorong Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan jika Rusia menyerang sekutu NATO lain yang tidak memenuhi komitmen pengeluaran. Menarik pasukan dari Eropa. Bukan hanya tentang pengabaian aturan dengan menangguhkan pasal 5 NATO, langkah lain Trump untuk menarik pasukannya dari Eropa menjadi persoalan lain dengan latar belakang masalah yang serupa. Surat kabar German Bild yang mengutip sumber-sumber tingkat tinggi melaporkan, Amerika Serikat mungkin sedang mempersiapkan penarikan sebagian pasukan militernya dari Eropa. Sebelumnya, Trump menyampaikan keinginan untuk menarik 20.000 tentara dari Eropa dan menuntut subsidi dari sekutu untuk membiayai sisa kehadiran militernya. Keputusan Trump yang disusul laporan terbaru Bild tentu saja memperkuat potensi dan menunjukkan bahwa keputusannya mungkin akan diberlakukan dalam waktu dekat. Menurut Bild, perubahan kebijakan Washington menandakan kembalinya dinamika hubungan Amerika-Rusia yang mengingatkan kita pada akhir era Soviet di bawah Presiden Mikhail Gorbachev. Apalagi langkah tersebut dikatakan terkait dengan tuntutan lama Presiden Putin yang menyerukan penarikan pasukan Amerika dari negara-negara anggota NATO. Berdasarkan informasi kami, permintaan Presiden Putin mencakup penarikan pasukan Amerika dari semua negara NATO yang bergabung setelah tahun 1990, lapor Bild. Pada saat yang sama, Italia juga tengah mempersiapkan kemungkinan penarikan pasukan Amerika dari Kosovo yang tidak diakui. Bisakah NATO bertahan tanpa Amerika? Dengan melihat realitas serta mempertimbangkan peran besar Amerika, pertanyaan terkait masa depan NATO tentu jadi pertanyaan tersendiri. Apa yang mungkin terjadi pada NATO tanpa Amerika? Bisakah mereka bertahan tanpa bergantung pada Trump? Pertama-tama, mari untuk melihat latar belakang berdirinya NATO untuk melihat sejauh mana substansi dapat mempertahankan keberadaan aliansi. Pada tahun 1949, NATO didirikan bersama keharusannya mencegah Joseph Stalin mengambil alih Eropa Barat seperti yang pernah ia lakukan di sebagian besar Eropa Tengah dan Timur. NATO secara spektakuler berhasil sebagai aliansi pertahanan. Pada tahun 1955 Stalin telah meninggal, Jerman Barat dan Turki telah bergabung dengan NATO, sedang Rusia telah menarik diri dari Austria dan Eropa Barat menjadi aman. Setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, hampir semua negara Eropa Tengah dan Timur yang sebelumnya dikuasai Soviet bergabung dengan NATO. Singkatnya, selain Ukraina, seluruh perbatasan Eropa-Rusia saat ini terdiri dari anggota NATO. Prospect Magazine mencatat hanya kekuatan kolektif NATO yang memberikan kredibilitas pada pertahanan perbatasan panjang ini terhadap Rusia yang semakin agresif. Jadi, dengan atau tanpa Amerika, NATO akan tetap ada atau setidaknya organisasi penerus langsung harus diciptakan karena ancaman invasi dan destabilisasi dari Rusia belum hilang. Tapi apakah itu tetap sama kuatnya adalah persoalan lain. NATO bubar di tahun 2025. Sejalan dengan ancaman aliansi di masa depan, NATO juga sempat diramalkan bubar di masa lalu. Tepatnya pada September 2023, Profesor di University of St. Andrews, Skotlandia, bernama Philip Payson O'Brien memprediksi NATO akan bubar pada tahun 2025. Menulis di The Atlantic, O'Brien menyebut Amerika dan Eropa berada di ambang perpecahan paling penting dalam hubungan internasional di beberapa dekade terakhir, di mana perang Rusia-Ukraina menjadi biang keladinya. Saat itu, ia meramalkan perang akan mempengaruhi internal politik Amerika dan membawa perpecahan ke NATO. Secara rinci, O'Brien menggambarkan bagaimana pertentangan terhadap mempersenjatai Ukraina muncul di Kongres Amerika. Benar saja, kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan menjadi awal dari diberhentikannya semua dukungan terhadap Ukraina.
O'Brien memperingatkan bahwa negara-negara Eropa tidak akan mampu mengganti hilangnya bantuan militer Amerika dan mengakibatkan kekalahan militer bagi Ukraina. Jika Amerika tidak terlibat, Eropa akan terpecah dalam masalah ini dengan negara-negara Timur dan Baltik yang bersemangat namun tidak mampu untuk terus mengalirkan senjata ke Kiev, jelasnya. Dan negara-negara Barat seperti Perancis dan Jerman kemungkinan besar akan mengupayakan perdamaian dengan Rusia. Katanya sembari menekankan bahwa ini adalah awal keruntuhan NATO. Donald Trump senantiasa memandang NATO sebagai beban keuangan yang berlebihan bagi negaranya. Kemudian, dalam masa-masa paling menentukan, upaya untuk mengajak Rusia dalam perundingan nyatanya membawa pilihan yang sulit bagi Eropa. Menurut kalian, apakah NATO akan benar-benar berakhir sebagaimana yang diramalkan?